huruf lin itu ada dua. Lafaz Allah dibaca panjang. Sekarang perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, atau merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran? Marilah belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar di dalam penjelasannya. Harapannya itu semoga dengan penjelasan tajwid yang kami jelaskan dengan pelan-pelan ditambah media gambar dalam penjelasannya, harapannya itu semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat bisa langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita belajar tajwid, kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bagi yang belum lancar, bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Selanjutnya kami selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, sehingga dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga semakin meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga nantinya dapat beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya juga di dalam video ini telah kami cantumkan beberapa produk ya. Jadi mana tahu nanti dapat berminat ya, dapat langsung diklik dan dapat langsung untuk dibeli. Yang pertama ada buku-buku tajwid. Jadi bagi yang belum punya buku tajwid, minimal adalah satu punya di rumah seperti itu. Kemudian juga ada Al-Quran, yang kami pikir Al-Quran tersebut sangat bagus sekali untuk dimiliki di rumah, terutama bagi yang belum lancar ya. Jadi sangat bagus sekali dimiliki untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya di rumah. Karena di dalam Al-Qur'an tersebut telah dilengkapi dengan dua tulisan huruf Arab. Jadi ada huruf Arab yang disambung seperti pada umumnya kita lihat dalam Al-Qur'an. Kemudian juga ada huruf Arab yang dipisah-pisah. Jadi per huruf. Nah, seperti kita belajar Iqra untuk awal-awal itu ya. Kemudian juga ada tulisan Latinnya, ada terjemahannya, ada kode tajwidnya. Nah, jadi kalau kita baca Al-Qur'an ya, kita baca dulu tulisan huruf Arab sambungnya. Kalau misalkan kita masih terbata-bata, bingung nih apa bacaannya gitu ya, kita baca tulisan huruf Arab yang dipisah-pisah yang per huruf. Kalaupun masih bingung, baca tulisan Latinnya, baru baca kembali tulisan huruf Arab sambungnya. Dengan kita latihan semacam itu, insya Allah akan lebih mempercepat agar kita bisa secepatnya lancar dalam membaca Al-Quran. Jadi mana tahu berminat untuk membeli Al-Qurannya ya, sudah kami cantumkan produknya di dalam video ini. Sekarang silahkan diklik di bagian produk, kemudian dapat langsung bisa untuk dimiliki. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, supaya dapat langsung bisa dipahami ilmu tajwidnya dengan mudah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Quran daripada Bapak dan Ibu saudara semuanya yang ada di rumah. Sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-86. Pada surah Ali Imran ayat yang ke-86 ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama, karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan. Dan sekarang ini kita masuk pada bagian yang pertama atau bagian yang ke-1 daripada surah Ali Imran ayat yang ke-86 ini. Pada bagian yang pertama atau bagian yang ke-1 kita akan belajar dari sini. Nah, dari sini sampai imanihim sini. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Sekarang mari bersama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan.
Yang pertama di sini kaifa yahdi. Di sini ada huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini, huruf sukun atau biasanya juga disebut dengan huruf mati. Nah, perhatikan media gambarnya, huruf lin itu ada dua. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 2. Di kotak nomor 2 pada huruf lin, di situ dapat kita lihat bahwasanya di situ ada huruf ya sukun, sebelumnya ada harokat fathah. Ada tanda baca fathah, maka itu huruf lin. Contoh dalam bacaan, kita baca Al-Qur'an ya, bertemu dengan huruf ya sukun. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun sebelah sininya ada ini. Ada harokat fathah ini, ada tanda baca fathah ini. Huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah, maka huruf ya sukun ini adalah huruf lin. Maka kita baca lunak, kita baca lembut. Kaifa yahdillah. Huruf fa itu merupakan salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi kalau kita mengucapkan huruf fa itu ya ada nafas yang mengalir. Fa fi fu. Jangan dibaca pa pi pu. Harus ada nafas yang mengalir ya. Fa fi fu. Kaifa yahdillah. Ini kita baca yahdillah. Jangan dibaca yahdillah. Dillah. Jangan ya, salah. Sering sekali ada kekeliruan gitu ya dalam mengucapkan lafaz Allah gitu ya. Ada yang seharusnya dibaca tebal dibaca tipis, ada yang seharusnya dibaca tipis dibaca tebal kayak gitu. Nah, jadi jangan sampai salah lagi setelah ini. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an kemudian kita bertemu dengan lafaz Allah, ini adalah lafaz Allah nih. Jika sebelum lafaz Allah, kalau sebelum itu maka yang berposisi sebelah kanan kita. Sebelah kanan mana? Sebelah sini. Ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah sebelah sininya ada ini nih. Ada tanda baca kasroh, ada harokat kasroh ya, atau baris kasroh nih ya, yang baris di bawah huruf nih. Jadi kalau ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ada harokat kasroh nih ya, maka lafaz Allah huruf lam jalalahnya itu dibaca tarkik, dibaca tipis, sehingga kita baca yahdillah, dilla, ingat ya, dilla. Kemudian di sini ada alif lam, setelahnya huruf lam. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam, kemudian huruf alif lamnya itu bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka dari segi hukum namanya adalah alif lam syamsiyah. Huruf lam itu termasuk kan Bapak Ibu salah satu daripada 14 huruf syamsiyah, huruf lam termasuk ya. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam nih. Huruf lam ini huruf syamsiyah, maka alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah itu hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Karena cara membaca huruf lamnya dibaca idgham syamsi. Dibaca idgham. Jadi cara membacanya itu dari di ini langsung masuk ke huruf syamsiyah, ke huruf lam ini, ke huruf yang ada tanda bacanya ini, hadillah. Jadi jangan bingung ya. Di sini kan huruf lam ini kan nggak ada tanda bacanya. Karena huruf lam ini nggak ada tanda bacanya, berarti ya nggak dibaca, langsung dimasukkan ke huruf setelahnya seperti itu. Jadi dari di langsung masuk ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Ya hadillah. Lafaz Allah dibaca panjang. Sekarang perhatikan media gambar di samping. Perhatikan rumus 3 yang warna biru. Rumus 3 yang warna biru. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an itu bertemu kita dengan huruf. Di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat fathah, tapi dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Ini menandakan huruf itu kalau di atasnya memiliki tanda seperti ini dibaca panjang. Ini lafaz Allah dibaca panjang. Wadu tabi'i panjangnya 2 harokat. Yahdillahu qauman. Waw sukun, huruf waw tanda sukun tuh seperti ini ya, huruf waw sukun atau huruf waw mati. Sebelumnya di sini ada ini nih, ada harokat fathahnya, ada tanda baca fathahnya, barisnya, baris miring di atas nih. Perhatikan huruf lin ada 2. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 1 pula. Di kotak nomor 1 di situ dapat kita lihat bahwasanya di situ ada huruf waw sukun sebelumnya harokat fathah. Itu huruf lin. Contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Ada huruf waw sukun sebelumnya di sini ada ini nih, ada harokat fathah ini, maka huruf waw sukunnya ini adalah huruf lin. Maka kita baca lunak, kita baca lembut. Qauman kafaru seperti itu. Di sini ada tanwin setelahnya huruf kaf. Namun sebelum itu perhatikan dulu media gambar di samping. Di situ ada bacaannya nun sukun, kemudian di situ ada bacaannya tanda baca tanwin. Dan seperti yang kita lihat bahwasanya tanda baca tanwin itu memiliki 3 bentuk tanda baca. Nomor 1 ada baris 2 letaknya di atas huruf, itu namanya fathatain. Nomor 2 ada baris 2 letaknya di bawah huruf, namanya kasratain.
Dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu setiap, ingat ya, kalimatnya itu setiap bertemu dengan huruf non sukun atau setiap bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Jadi di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya kayak gitu. Kecuali nanti kalau ada tanwin setelahnya ada hamzah wasal, nanti itu dia ada pembahasan tersendiri. Sekarang kita sudah tahu nih ya, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Kita baca Al-Qur'an nih. Bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, baris 2 di atas huruf namanya fathatain. Oh, di sini ada tanwin, berarti terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Tanwin setelahnya huruf kaf. Huruf kaf ini yang harus kita ketahui, huruf apa dia, supaya kita dapat menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat, huruf kaf itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Supaya kita dapat menguasai hukum ikhfa hakiki, maka tentu kita harus menghafal hurufnya. Kalau kita hafal hurufnya, kita pasti tahu hukum tajwidnya kayak gitu. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin, setelah nun sukun atau setelah tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf kaf itu dia masuk pada ikhfa hakiki ab'ad. Karena dari segi makharijul huruf, antara huruf nun dengan huruf kaf itu dia jauh. Huruf nunnya mana? Ini kan nggak ada di sini huruf nunnya. Ini tanwin. Tanwin itu kalau kita mengucapkan tanwin itu ada huruf nun sukunnya di ujungnya, yang tampak, yang kelihatan kalau kita ucapkan saja. Misalkan kita baca tanwin an, in, un, nah, di ujungnya ada huruf nun sukunnya kan, ban, bin, bun. Nah, sama kayak gini nih, man, man. Nah, itu di ujungnya ada huruf nun sukunnya kan. Tapi dari segi tulisan dia nggak ada. Tapi kalau kita ucapkan dia tampak nun sukunnya kalau pada tanwin gitu. Nah, itu dari segi makharijul huruf dia jauh kayak gitu. Nah, makanya tidak semua ikhfa itu condong berbunyi eng, tidak ya. Yang condong berbunyi eng itu pada ikhfa hakiki ab'ad saja. Yakni kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kaf atau huruf qaf itu condong berbunyi eng. Nah, selebihnya dia tidak condong berbunyi eng. Jadi jangan semuanya baca eng semua, tidak gitu. Maka cara membaca ikhfa hakiki itu dibaca samar. Jadi bunyi nun sukun atau bunyi tanwin itu dibaca samar dengan kita bersiap-siap masuk ke dalam huruf ikhfa hakikinya. Nah, jadi dia itu di tengah-tengah antara sifat idhar dan juga sifat idgham. Maka ini kita baca qaumang, kemudian dia didengungkan sehingga di bagian mangnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Nah, kira-kira sepanjang 2 harakat. Qaumang, dan dia tipis, jangan dibaca qaumang mang tebal gitu, jangan ya, ditipiskan. Nah, karena huruf kaf ini dia bukan huruf tebal, bukan huruf isti'ala, bukan. Nah, jadi kita tipiskan. Qaumang kafaru. Huruf ra memiliki harokat dhammah, ini tanda baca dhammah, maka huruf ra dibaca tafkhim, dibaca tebal, sehingga dengan menaikkan pangkal lidah kita ketika kita mengucapkannya. Kemudian ru dibaca panjang. Kenapa kok ru dibaca panjang? Apa tanda panjangnya? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Seperti itu. Sekarang perhatikan media gambarnya, perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu memiliki 3 huruf mad. Jadi huruf mad itu jumlahnya ada 3. Jadi kalau ditanya orang huruf mad itu jumlahnya ada berapa? Jawabnya ada 3. Apa saja huruf-huruf mad itu? Seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu huruf mad itu. Sekarang perhatikan yang di kotak, yang di rumus 2 warna hitam. Di rumus 2 warna hitam, kita fokus di rumus 2 warna hitam dulu ya. Di situ kan ada huruf waw sukun atau huruf waw mati. Sebelum waw sukun di situ ada harokat dhammah kan, ada tanda baca dhammah. Di bawah tanda baca dhammah di situ ada titik-titik kan. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki tanda baca dhammah itu tadi. Tapi kita perlu memahaminya dari awal. Dapatlah kita simpulkan cara memahami rumus 2 yang warna hitam, yakni kalau baca Al-Qur'an bertemu waw sukun. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammahnya dibaca panjang. Contoh dalam bacaan, kita baca Al-Qur'an ini bertemu waw sukun. Ada huruf waw, ada tanda sukun, waw sukun atau waw mati. Sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini nih, ada harokat dhammah, ini ada tanda baca dhammah nih. Karena ada waw sukun sebelah sininya ada harokat dhammah, ini ada tanda baca dhammah nih ya, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammahnya dibaca panjang. Hasilnya ru dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kafaru ba'da ima. Di sini ada huruf ya sukun. Ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya sukun di sini ada
harokat kasroh. I dibaca panjang. Nah, kenapa kok I dibaca panjang? Tanda panjangnya I itu apa? Dan ini mad apa namanya kayak gitu. Nah, jadi sekarang perhatikan dulu rumus satu warna hitam. Kami jelaskan pelan-pelan cara memahami rumus satu warna hitam. Di rumus satu warna hitam di situ ada huruf ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum ya sukun di situ ada harokat kasroh, ada baris kasroh. Di atasnya ada titik-titik. Titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki baris kasroh itu tadi. Nah, tapi kita perlu menyimpulkannya dari awal. Dapatlah kita simpulkan, dapat kita pahami cara memahami rumus satu yang warna hitam, yakni kalau baca Al-Quran bertemu ya sukun. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya itu dibaca panjang. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau misalkan semua rumus yang ada pada media gambar itu, semua rumus, semua tanda panjang yang ada pada media gambar yang rumus mad tabi'i itu, kalau yang memakai huruf mad itu adalah huruf hamzah, maka nanti dia menjadi mad badal. Nah, contohnya kayak gini nih ya. Di sini yang perlu untuk kita ketahui terlebih dahulu bagi yang belum tahu ya, kalau ada huruf alif, tapi huruf alifnya itu memiliki tanda baca, huruf alif itu memiliki harokat, maka itu bukan huruf alif Bapak Ibu, tapi huruf hamzah. Contoh kayak gini nih, huruf alif, tapi kok dia ada tanda bacanya nih, ada barisnya, ada harokatnya, maka berarti ini adalah huruf hamzah. Sedangkan kalau yang memakai huruf-huruf mad tersebut, yang memakai tanda-tanda panjang tersebut adalah huruf hamzah, maka dia terjadilah mad badal. Nah, jadi ini kita baca Al-Quran nih, bertemu ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun, sebelah sininya ada ini nih, ada harokat kasrah, ini ada baris kasrah nih ya, maka huruf yang memiliki baris kasrah ini dibaca panjang. Tapi yang kita di sini kan ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun di sini ada harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrahnya dibaca panjang sesuai dengan rumus satu yang warna hitam. Tapi yang kita panjangkan di sini adalah huruf hamzah nih. Jadi yang memakainya itu huruf hamzah, maka berarti terjadi mad badal. Secara khusus pembahasan mad badal sudah kami buatkan tersendiri videonya. Nah, silakan lihat di bagian playlist video. Mad badal panjangnya 2 harokat. Jadi mad badal itu terjadi hanya pada huruf hamzah saja. Jadi kalau ada huruf hamzah dibaca panjang, nah itu mad badal. Jadi dia terjadi hanya pada huruf hamzah yang dibaca panjang saja, sebab dia memiliki tanda panjang itu tadi. Tidak pada huruf yang lain. Imanihim, ma dibaca panjang. Kenapa kok ma dibaca panjang? Apa tanda panjangnya ma? Seperti itu. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Di rumus 3 warna hitam di situ ada alif. Sebelum alif di situ ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Di bawah tanda baca fathah di situ ada titik-titik. Titik-titik di sana itu nanti maksudnya itu di situ letaknya huruf yang dibaca panjang, yang memiliki tanda baca fathah itu tadi. Tapi kita perlu menyimpulkannya dari awal. Jadi dapat kita simpulkan, dapat kita pahami cara memahami rumus 3 yang warna hitam, yakni kalau kita baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathahnya dibaca panjang. Contoh dalam bacaan, kita baca Al-Quran nih, bertemu alif, nah ini alif nih, yang garis ke atasnya alif nih, disambung dengan huruf mim. Nah, kita harus teliti, nanti ada huruf alif yang tidak disambung, ada huruf alif yang disambung, maka kita harus teliti. Nah, jadi kalau baca Al-Quran bertemu alif, ini alif ya, sebelum alif sebelah sininya ada ini nih, ada tanda baca fathah, nah, baris miring di atas nih tanda baca fathah atau harokat fathah. Jadi kalau di sini ada alif, sebelum alif sebelah sini ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang, sehingga ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai dengan rumus 3 warna hitam. Imanihim, seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya, sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.